Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangger kembali bersama Anda dalam Opini Publik yang kali ini akan membahas mengenai manfaat pelayanan dalam BPJS Kesehatan. Mungkin di antara Anda masih ada yang belum mengerti bagaimana sebetulnya proses untuk dapat terlayani dengan BPJS Kesehatan, misalnya adalah tempat-tempat fasilitas rujukan dan juga mungkin bagaimana tata caranya maupun apa saja yang sebetulnya bisa dilayani dengan fasilitas BPJS Kesehatan ini. Kami telah bersama dengan 3 narasumber kita di malam hari ini dari BPJS Kesehatan. Yang di samping saya adalah Raden Roro Sinom Priyanti. Beliau adalah Kepala Unit Manajemen Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Jakarta Timur. Selamat malam Ibu Sinom. Selamat malam. Ya, terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Ibu Eka Ferawati. Beliau adalah Kepala Unit Manajemen Kesehatan Rujukan Kantor Cabang Jakarta Timur. Selamat malam Ibu Eka. Malam. Dan juga dengan Dr. Doni Hendrawan MPH, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Jakarta Timur. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Sela, Selamat malam hadirin sekalian. Iya, terima kasih. Dan Anda juga mungkin nanti kalau ada yang bertanya, masih ada pertanyaan, Anda bisa berkonsultasi juga di 021 51 55 111. Baik, saya ke Dr. Doni dulu ya mengenai ada hal-hal yang kadang-kadang masyarakat belum mengetahui begitu ya mengenai pelayanan BPJS Kesehatan begitu ya. Ada sebetulnya apa yang menjadi dasar pelayanan BPJS Kesehatan untuk yang dapat dinikmati oleh masyarakat? Baik Mbak Sel, terima kasih atas pertanyaan. Tentunya secara prinsip BPJS Kesehatan itu mengemban tugas yang diamanahkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana kita ditugaskan untuk menjamin manfaat pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, di mana manfaat tadi sifatnya komplit ya, lengkap, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke, memang sudah ada dasarnya ya. Nah kemudian ini kan tentunya dalam hal untuk menikmati BPJS Kesehatan ada prosedurnya begitu ya. Biasanya ketika kita mendaftar begitu, kemarin saya ditanyakan di mana sebetulnya yang menjadi klinik rujukan kita. Nah itu mungkin masyarakat masih ada yang bingung begitu. Ini sebetulnya bagaimana nih cara mengetahuinya? Oh ya, baik. Jadi memang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, diterangkan di undang-undang, bahwa setiap orang ketika menjadi peserta BPJS Kesehatan tadi tentunya dia harus ikut atau mengikuti segala ketentuan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi ketentuannya bahwa memang setiap kali kita mendaftar, kita harus memilih satu fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai tempat pertama kali kita untuk mendapatkan jaminan pelayanan tadi, dalam kondisi tentunya yang bukan emergensi. Namun nanti kalau kondisi emergensi ya silakan mengakses fasilitas kesehatan manapun yang tentunya terdekat. Oke, yang tidak tertulis di kartu tidak apa-apa begitu ya kalau memang emergensi ya? Kalau dalam kondisi emergensi silakan. Oke, yang mungkin Ibu Eka bisa melihat bagaimana sehari-hari masyarakat begitu ya. Nah ini tadi ya, memilih mana yang paling dekat dengan domisili kita, atau seperti apa sebetulnya yang bisa menjadi kriteria kita memasukkan bahwa tempat tersebut menjadi tempat rujukan pertama? Ya, pastinya kita melihat dari domisili terdekatnya, sehingga itu tidak akan membuat pasien menjadi kesulitan dalam memilih fasilitas kesehatan. Oke, jadi memang harus dilihat daftarnya, kita bisa lihat di mana Bu ya, seperti itu ya? Memang di website BPJS ya? Juga ada, bisa juga kami tempelkan juga di kantor-kantor BPJS, biasanya ada juga di setiap kantor cabang. Gitu. Ya. Nah kemudian juga untuk memilih tadi begitu ya, kan ada puskesmas, ada juga klinik. Nah itu sebetulnya seperti apa masyarakat bisa memilihnya? Biasanya kita melihat juga dari paling tidak fasilitas kesehatannya lengkap atau tidak. Biasanya tetap pemilihannya kita utamakan tetap yang 24 jam terlebih dahulu. Kecakupan pelayanannya juga memang harus lengkap. Ada dokter umum, ada dokter giginya, ada apotek dan bidan, kita utamakan seperti itu. Nah untuk wilayah Jakarta Timur yang di kawasan Ibu begitu ya, kalau puskesmas memang sudah banyak yang 24 jam? Kalau puskesmas kecamatan pastinya sudah 24 jam. Kecamatan ya? Dan mereka sudah ada ruang perawatan begitu ya? Pastinya, ya. Oke, jadi kalau memilih puskesmas juga bisa begitu ya? Ya. Oke, ya mungkin Ibu Suna bisa menambahkan mengenai fasilitas rujukan ini begitu. Mungkin apalagi yang kira-kira masyarakat bisa ketahui begitu untuk memilih tempat-tempat sebagai fasilitas rujukan yang pertama? Ya. Jadi sebetulnya di web BPJS itu kita ada menu untuk informasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi dari situ kita bisa memilih mana yang dekat dengan tempat tinggal kita atau misalnya dekat dengan lokasi kerja kita. Nah itu di situ juga ada profil dari si vaskes itu sendiri. Jadi sudah lengkap ya sebetulnya ya. Dokternya berapa jumlahnya, siapa dokter penanggung jawabnya, waktu prakteknya kapan, itu bisa dilihat di situ. Karena prinsipnya pemilihan vaskes itu kita serahkan sepenuhnya kepada peserta. Peserta mau pilih berdasarkan lokasi tempat tinggal ataukah lokasi kerja, itu dipersilakan.
kami BPJS berusaha untuk menyediakan fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS yang memang memenuhi persyaratan dan bisa memenuhi kepuasan peserta tersebut. Oke, jadi memang itu sudah terseleksi ya, memang ya nama Betul. klinik-klinik tersebut ya. Ya. Ya, mungkin Dokter Doni bisa menambahkan begitu ya dalam fasilitas tersebut itu dipastikan memang layanan dokternya itu sama begitu ya secara kualitas misalnya. Oh iya, baik. Secara prinsip memang sebelum suatu fasilitas kesehatan menjadi mitra kami, memang harus melalui satu proses yang namanya credentialing. Nah, di dalam apa itu credentialing? Credentialing adalah suatu proses di mana nanti kami akan melihat bagaimana atau sejauh mana dia sudah memenuhi standar yang tentunya ini mengacu juga pada ketentuan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi contohnya, apakah katakan dia punya sarana bedah minor, apakah dia sudah punya sarana pengelolaan sampah medis yang baik. Nah, contohnya itu. Jadi memang tentunya kita harapkan dengan adanya pemenuhan standar tadi, ya tentunya kita harapkan outputnya nanti juga sama, bahwa vaskes itu adalah vaskes yang memiliki kemampuan yang sama dan tentunya berada dalam tataran level standar yang sama. Oke, artinya memang sudah diseleksi dan sudah Iya, memang itu sama begitu ya, Betul. secara layanan kepada masyarakat ya. betul. Oke, kemudian juga seperti di Jakarta Timur misalnya nih ya, saya suka lewat tuh di jalan Lubang Buaya itu ada Lakes Jiut ya, kalau tidak salah ya, milik TNI Angkatan Udara ya. Nah itu juga apakah termasuk dalam fasilitas kesehatan yang bisa jadi rujukan bagi masyarakat? Ya mungkin Ibu Eka. Ya, Lakes Gilu sampai saat ini memang sudah menjadi provider BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, tapi memang karena memang terkait dengan mereka hanya kapasitas layanan terkait gigi, jadi otomatis memang hanya untuk pelayanan gigi. Tapi bisa masyarakat sendiri, artinya ada juga selain tadi puskesmas, klinik, tapi juga ada fasilitas kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia maupun milik Polri begitu ya? Iya. Iya. Ya mungkin Ibu. Jadi fasilitas kesehatan kita ini kan ada yang dia milik swasta, milik pemerintah, puskesmas, juga ada milik TNI Polri. Nah untuk TNI Polri itu mereka ada yang seperti Lakes Gilut, dia ada namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi dia bentuknya kayak klinik pratama. Di situ ada pelayanan dokter umum, dokter gigi yang sifatnya bukan spesialistik. Nah tetapi Lakes Gilut juga dia memiliki fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Yaitu tadi adalah rumah sakit gigi dan mulut. Tapi untuk spesifikasi spesialistik dan subspesialistiknya itu untuk yang pelayanan giginya. Tapi kalau untuk pemilihan vaskes terdaftarnya itu bisa di namanya dia klinik Dirgantara Halim. Posisinya di Lakes Gilut itu. Oke, jadi maksudnya masyarakat juga selain tadi melihat puskesmas, klinik, tapi juga ada boleh. rumah sakit tentara begitu umum yang bisa dilayani. Kalau untuk pemilihan vaskes tingkat pertama dia bukan rumah sakit, dia bentuknya harus klinik. Harus Jadi klinik ya? Klinik. Oke. Klinik atau puskesmas atau dokter praktek perorangan. Oke, jadi balai kesehatan gitu ya, balai pengobatan. Milik TNI Polri itu diperkenankan untuk peserta terdaftar di situ. Oke, artinya memang banyak tempat, banyak variasi yang ada di sekitar Pilihan yang banyak. masyarakat, begitu ya? Ya, intinya dalam pelayanan jaminan pelayanan diberikan oleh BPJS ini memang nanti dalam konteks implementasinya itu memang ada stratifikasi pelayanan namanya. Jadi ada tingkatan pelayanan. Jadi mulai dari tingkat pertama dan layanan rujukan tingkat lanjutan namanya. Jadi memang dipilah seperti itu. Oke. Baik. Kemudian apa sih sebetulnya pelayanan, tadi kan dokter sempat mengatakan ada pelayanan promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif. Nah itu apa sebetulnya tuh yang dimaksud dengan hal tersebut? Oh iya, baik Mbak Sela. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan promotif adalah pelayanan yang diberikan ketika peserta tadi tentunya diupayakan agar peserta tadi bisa tetap berada dalam kondisi yang sehat ya. Jadi contohnya kalau dalam pelayanan promotif kita itu kita melakukan konsultasi atau penyuluhan dalam sifat. Jadi itu termasuk salah satu yang dijamin dan dibiayakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian pelayanan preventif ini adalah pelayanan untuk orang-orang berisiko yang kita upayakan jangan sampai nanti dia terkena penyakit tadi. Jadi contohnya kita sekarang punya program deteksi dini untuk kanker serviks bagi wanita melalui pemeriksaan IVA yang bisa dilakukan di puskesmas dan pemeriksaan pap smear yang dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit contohnya. Kemudian kalau pelayanan kuratif tentunya ya untuk pengobatan ya. Jadi pengobatan pada umumnya, dan yang dimaksud dengan pelayanan rehabilitatif ialah bagaimana nanti ketika seorang peserta BPJS tadi setelah mengalami kesakitan dan mengalami gangguan fungsi, dan ini kita harapkan nanti dia dengan pelayanan rehabilitasi tadi bisa fungsinya kembali baik. Contohnya seperti
pasien pasca stroke. Jadi itu ada apa namanya? Oh, itu juga termasuk di dalamnya ya? Termasuk pelayanan apa namanya? Fisioterapi. Nah, itu kan berulang-ulang dilakukan. Jadi Oke, seperti itu. tadi berkaitan dengan yang promotif tadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu ya. Promotif tadi katanya penyuluhan begitu kepada masyarakat. Saya pernah mendengar tentang dokter keluarga, apakah ini juga termasuk dalam program dalam BPJS? Ya. Monggo, Mas Nur. Jadi dokter keluarga itu sebenarnya adalah dokter layanan primer, jadi artinya pelayanan yang diberikan oleh Vaskes kesehatan tingkat pertama tadi. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama kita dia memberikan pelayanan yang komprehensif tadi, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatifnya. Jadi mungkin ya istilahnya itu tadi dokter keluarga atau dokter layanan primer. Gitu. Oh, jadi bukan yang datang ke rumah apa? Jadi salah satu kegiatan promotif preventif yang dilakukan oleh dokter keluarga antara lain dia bisa home visit. Dia home visit datang ke rumah peserta yang terdaftar di dia untuk melihat misalnya tadi edukasi tadi atau untuk supaya peserta kita tidak terkena penyakit lebih lanjut ataupun bila memang sudah terkena penyakit misalnya penyakit DM tapi dia tidak komplikasi kemana-mana. Jadi dilihat misalnya pola makan atau lingkungan rumahnya, terus pola beserta keluarganya itu seperti apa. Jadi itu ada namanya kegiatan home visit yang menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh dokter di Vaskes tingkat pertama kita. Oh, tapi itu diwajibkan atau memang itu hanya sebagai opsi saja begitu? Jadi tidak wajib seperti itu. Enggak, jadi gini, mungkin saya tambahkan juga apa yang disampaikan Mbak Sinam tadi, bahwa yang namanya dokter keluarga itu, jadi sebenarnya semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sekarang ini bekerja sama itu memang mereka itu menjalankan tugas fungsinya berorientasi pada konsep kedokteran keluarga namanya. Apa itu konsep kedokteran keluarga? Di mana nanti mereka itu akan melihat atau membina keluarga-keluarga itu kan. Jadi kan kita ini kan wajib terdaftar pada satu Vaskes tingkat pertama tadi. Nah itu umumnya itu akan nanti dibentuk dalam sudut pandangnya dalam bentuk keluarga-keluarga. Jadi diharapkan dengan ada pendekatan keluarga ini, contohnya nanti kita bisa menelusuri riwayat penyakit yang ada dalam satu keluarga. Jadi nanti ada dalam dokumentasi rekam mediknya menggunakan family folder namanya. Atau tadi ada kunjungan ke rumah yang jadi pendekatannya lebih pendekatan yang holistik gitu. Baik. Mungkin Anda masih penasaran dengan perbincangan ini, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Jadi kita sudah bahas mengenai pelayanan BPJS yang dimasukkan dalam apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya darurat seperti itu ya, bagaimana tuh? Apakah kita memang harus ke klinik tingkat pertama tadi atau memang bisa langsung ke rumah sakit yang besar begitu? Ya, Bu Ika, bisa. Untuk keadaan gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit yang memang terdekat dari tempat tinggalnya. Bisa langsung tidak perlu bawa surat-surat tanpa rujukan melalui mekanisme rujukan. Nah, bisa mungkin yang langsung. disebut dengan darurat itu kadang-kadang masyarakat agak bingung mungkin ya, seperti itu ya. Ya mungkin bagi kita darurat tapi bagi medis mungkin tidak begitu. Nah, itu bagaimana nih cara bisa menganalisanya? Oh baik, mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-teman. Jadi prinsipnya yang dimaksud dengan kondisi kegawat daruratan ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bahwa kondisi yang apabila tidak lakukan pertolongan akan bisa menimbulkan kematian, kecacatan ataupun berujung pada hilangnya nyawa ya. Jadi dan kalau di lapangan implementasinya, kalau saya tuh sering sekali membagi dua hal. Jadi kedaruratan ini bisa ada kedaruratan yang mungkin pasien tahu, dokternya juga tahu. Dokternya dengan gampang kan mengetahui bahwa itu darurat. Contohnya apa? Contohnya salah satu diagnosa darurat itu adalah patah tulang hidung katakan. Nah itu pasti pasien juga tahu, wah saya ini darurat karena hidung saya patah, udah hidungnya bengkok itu. Dokter juga dari jauh udah kelihatan. Ada juga memang kegawat daruratan yang memang dokter yang lebih mengetahuinya. Contohnya apa ini? Misalkan kalau dalam diagnosa itu adalah nyeri dada. Nyeri dada ini nyeri dada itu bisa dipicu oleh berbagai hal. Tapi yang dijamin, yang dimaksud, yang masuk kategori gawat darurat adalah nyeri dada karena gangguan jantung. Karena orang depresi juga bisa nyeri dada. Nah untuk itu nanti perlu, jadi itu pasien merasa nyeri dada, dia datang itu akan diperiksa dulu, dibuktikan dulu. Contohnya kalau jantung kan pembuktiannya dari rekam jantung dan pemeriksaan enzim jantungnya. Nanti baru kelihatan kalau itu dua-dua abnormal. Nah inilah yang dimaksud dengan gawat darurat. Tapi kalau nanti dua-dua itu adalah normal-normal saja, nanti mungkin akan digali lain dan itu tidak masuk gawat darurat. Nah jadi intinya yang mau saya sampaikan bahwa penentuan gawat darurat itu nanti yang menentukan, yang berwenang menentukan adalah tenaga medis, dokter. Dan sekali lagi ini bukan tergantung waktu. Kadang-kadang ada masyarakat menganggap bahwa kalau saya pilek nggak bisa napas tengah malam itu darurat. Gawat darurat. Itu nggak darurat. Karena tidak mengancam jiwanya. Gitu. Nah itu mungkin yang ya tadi saya pertanyakan, mungkin bagi kita itu sebuah emergency, tapi ternyata bagi dokter tidak. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan telepon terlebih dahulu ya. Selamat malam. Halo.
Saya cuma mau nanya dengan ibu-ibu sama bapak ini ya kan saya kan ikut BPJS Ketenaga Kerjaan nih Pak. Nah kan dari perusahaan kan anjurkan pakai BPJS Ketenaga Kerjaan. Terus kemudian kan ini kan kalau ini kan nggak bisa dipergunakan untuk keluarga kan, berarti perorangan ya berdasarkan. Nah bagaimana caranya kita kalau mau bikin BPJS Kesehatan untuk keluarga gitu loh, gimana cara persyaratannya apa aja gitu, itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Husin ya dari Jelambar, Jakarta Utara. Nih mungkin Ibu Sinom atau Bu Eka bisa menjawab? Jadi gini, untuk menjadi peserta kan kalau Bapak Husin ini sebagai pekerja penerima upah, jadi dikonfirmasi dulu ke kantornya apakah karena kan badan usaha itu dia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi biasanya dia sudah didaftarkan oleh kantornya, dan kalau untuk pekerja penerima upah istilahnya ya Pak ya, itu dia sudah termasuk 5 orang. Jadi Pak Husin, kemudian istri sama 3 anak gitu. Tetapi kalau misalnya belum, misalnya ternyata badan usahanya ini baru mendaftarkan Pak Husinnya saja, walaupun sebetulnya harusnya sudah include semuanya. Nah yang 4-nya ini berarti didaftarkan sebagai peserta mandiri gitu. Jadi peserta mandiri itu bisa mendaftar secara online ataupun datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti dia bisa memilih, kalau peserta mandiri dia bisa memilih kelas rawat. Dia mau kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, nanti preminya tergantung dari kelas yang dipilih. Oke, jadi artinya berbeda dengan tadi BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini tetap harus didaftarkan kembali. Betul, iya. Dan tadi memang jika keluarga Pak Husin belum terdaftar bisa langsung mendaftar secara mandiri. Oke. Ada tambahan mungkin dari Ibu Eka? Oke. Iya, tadi kembali lagi mengenai tadi ya masalah darurat medis begitu ya. Nah, tadi ya kadang-kadang itulah kita berangkat dari rumah dalam keadaan emergensi, ternyata itu dianggap tidak emergensi begitu. Nah, itu mungkin bisa kasih tips nggak kira-kira seperti apa? Jadi mungkin jadi tidak salah membawa atau mungkin malah membuang waktu juga seperti itu. Baik, mungkin nanti yang bisa dilakukan oleh peserta adalah kalau memang ingin mengetahui, nanti mungkin bisa meminta kepada petugas atau kantor kami yang terdekat, atau bisa juga dilihat di website kita diagnosa atau kondisi apa saja yang masuk dalam kondisi emergensi. Jadi itu jelas di situ bahwa nanti ada pembagian di situnya kondisi emergensi itu anak apa, misalkan keracunan insektisida, itu jelas kalau anak itu nggak mungkin anak membunuh diri pakai itu. Itu masuk emergensi untuk anak. Atau nanti kalau orang dewasa ya itu nanti dibagi-bagi lagi, mulai kondisi emergensi untuk untuk toraks, untuk kepala, untuk kaki tangan, itu ada di sana. Jadi bisa dilihat nanti. Ya, di sini juga ada istilah mengenai program rujuk balik gitu ya. Apa sih sebetulnya dengan yang dimaksud dengan program rujuk balik ini? Program rujuk balik adalah memang kita biasanya melakukannya di rumah sakit untuk keadaan-keadaan pasien yang memang penyakit kronis yang keadaannya sudah stabil. Kita harapkan dokter di rumah sakit bisa mengembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga pasien yang memang keadaannya sudah stabil itu dapat mengambil obat di apotek yang kita sudah bekerja sama, dan mereka pun tidak perlu mengantri di rumah sakit yang panjang dan lama. Mereka cukup datang ke FKTP terdaftar mereka, nanti resepnya akan dibuatkan oleh dokter di FKTP, nanti obatnya pun bisa langsung diambil di apotek yang memang sudah bekerja sama dengan kita. Oke, jadi artinya itu juga belum tentu dirawat lagi begitu ya di tingkat pertama. Kalaupun memang keadaannya pada saat itu keadaannya tiba-tiba memburuk atau katakanlah tidak stabil, dia bisa datang langsung ke rumah sakit untuk keadaan emergensi. Tapi apabila memang keadaannya kurang bagus, mungkin dia datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau memang menurut dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu dirujuk, nanti biasanya dokter di puskesmas atau klinik tersebut akan merujuk ke rumah sakit. Karena tingkat pertama memang tidak ada perawatan begitu ya? Perawatan ada. Tapi memang tidak ada dokter spesialis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik, kita sapa penelpon lagi. Selamat malam. Halo. Halo. Malam. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Sugianto di Pamulang 2, Bu. Silakan Pak. Pak Sugianto di Pamulang 2 loh ya. Iya, silakan Pak Sugianto, mohon komunikasi hanya melalui telepon saja. April saya itu ada kejadian. Istri saya sakit mendadak sekitar jam 11:30. Terus saya bawa ke puskesmas terdekat. Akhirnya dirujuk saya minta rujukan rumah sakit terdekat. Itu di Medika, di UGD, tapi dokternya bilang itu tidak tercover ya. Gitu Bu. Akhirnya ya saya bayar pribadi akhirnya. Untuk saya ada
asuransi itu swasta gitu loh. Oke. Itu saja Pak Sugianto? Kenapa? Ada yang mau ingin tanyakan lebih lanjut mungkin dari pernyataan Pak Sugianto? Sakitnya atau keluhannya? Mungkin keluhannya apa Pak Sugianto? Kalau mendadak itu bisa ke rumah sakit terdekat, tapi kenyataannya saya tahu tidak bisa gitu ya. Oke, ketika disampaikan di rumah sakit rujukan tersebut, itu bukan termasuk yang di cover, sebetulnya keluhannya apa Pak? Oke, tampaknya sudah terputus. Ya mungkin dari informasi awal tadi bisa dijawab. Baik Pak Sugianto, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan kondisi mendadak dan kita bisa langsung ke rumah sakit itu adalah, dan catatannya tadi adalah apabila kondisi yang kita alami tadi termasuk dalam kategori emergensi tadi. Artinya apabila tidak segera dilakukan pertolongan saat itu bisa berdampak pada kematian atau kecatatan, jadi seperti itu. Nah, memang tadi seperti saya sudah sampaikan, seringkali ada kasus-kasus di mana memang nanti yang bisa menentukan atau yang bisa memastikan apakah dia masuk dalam kategori emergensi atau tidak itu adalah memang seorang tenaga medis. Karena tentunya pemahaman persepsi masyarakat umum yang tidak pernah mendapatkan pendidikan medis dengan seorang petugas medis tentunya sangat berbeda ya. Jadi memang nanti seperti saya sampaikan tadi ada kalanya memang bisa saja suatu mungkin kita merasa emergensi, begitu kita datang ternyata tidak masuk emergensi gitu. Karena memang nanti akan dilakukan serangkaian pemeriksaan yang nanti akan membuktikan, mengarahkan apakah memang nanti ini masuk dalam kategori emergensi atau tidak. Itu. Oke. Mungkin itu juga yang harus lebih banyak disosialisasikan ya, terutama oleh dokter-dokter tadi di fasilitas tingkat pertama supaya bisa memberitahu bahwa di mana itu yang emergensi atau tidak. Oke, mengenai jenis-jenis obat nih, apakah obat-obat itu juga sudah standar begitu ya? Karena pernah juga ada yang telepon bahwa kok obatnya itu aja gitu kan. Jadi apakah obat-obatan ini juga sama di setiap tingkat, terutama tingkat 1 begitu, itu sama semua standarnya? Untuk obat-obatan itu semua untuk sistem JKN ini kita mengacu ke Fornas. Jadi ada Fornas yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkes. Nah, itu di situ Fornas itu nama generiknya, kemudian dia ada e-katalognya. Jadi ada nama-nama dagangnya. Nah, di situ jelas di dalam Fornas itu mana yang harus disediakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, mana yang memang harus disediakan oleh fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Jadi memang semuanya mengacu kepada Fornas. Jadi tidak semuanya ada di fasilitas tingkat pertama obat-obatannya. Jadi kaitannya dengan tadi keperluan spesialistik atau subspesialistiknya. Jadi karena kan ada penyakit-penyakit yang untuk spesialistik, subspesialistik, jadi otomatis disediakannya di tingkat lanjutan tadi rumah sakit. Jadi sudah ada pembagiannya, ada keterangannya di Fornas dan e-katalog itu. Oke. Ya. Ya, ini berkaitan juga tadi sebelumnya mengenai tadi program rujuk balik ini juga berkaitan dengan obat tadi kan, disampaikan oleh Ibu Eka tadi. Tapi nanti kita akan bahas lagi setelah kita jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, tahukah Anda ternyata BPJS Kesehatan juga Anda bisa melakukan rawat jalan dengan tadi ada program rujuk balik begitu ya. Nah, mengenai rawat jalan tadi nih, apa saja sih sebetulnya yang dimasukkan dalam layanan dalam BPJS, Ibu Eka? Untuk cakupan rawat jalan di rumah sakit pastinya pemeriksaan dokter, kalau memang nanti diperlukan adanya obat juga sudah termasuk dalam paket inasi bijis, dan juga jika memang diperlukan adanya penunjang seperti adanya foto ronsen ataupun pemeriksaan laboratorium juga sudah termasuk dalam paket pelayanan inasi bijis, karena memang paket inasi bijis itu adalah pola pelayanan kami bayarkan di rumah sakit. Begitu juga kami juga punya namanya pelayanan obat 23 hari. Itu pun kami bayarkan di luar dari paket inasi bijis, tetap peserta berhak memperoleh haknya tetap untuk peresepan obat 30 hari untuk penyakit kronis. Begitu. Ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa ini di cover, ini enggak, ini di cover, ini enggak. Kadang-kadang masyarakat ini belum tahu begitu ya. Di mana sebetulnya bisa memperoleh hal yang pasti mengenai hal ini? Apakah juga mungkin ada yang menjelaskan di rumah sakit atau ada hal yang bisa ditelepon gitu? Jadi sebenarnya selama itu indikasi medis, artinya berdasarkan instruksi dokter dari hasil pemeriksaan itu semuanya di cover. Nah, tetapi misalnya apabila ternyata ada keluhan dari peserta kok ini ternyata tidak di cover, atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan informasi, itu sebetulnya di rumah sakit kita menempatkan petugas, namanya petugas BPJS Center di rumah sakit untuk memberikan informasi tadi atau penanganan untuk memastikan apakah ini di cover apa enggak gitu ya. Iya, betul. Itu seperti itu. Jadi untuk rumah sakit, terutama untuk rumah sakit yang dia kunjungannya banyak, misalnya satu hari 100 kasus gitu ya, itu sudah ada petugas BPJS Centernya seperti itu, bisa menghubungi. Dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut juga disampaikan bahwa di situ ditulis ada pelayanan mengenai pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. Nah, ini juga termasuk ternyata ya? Termasuk pelayanan yang kami jaminkan.
Oh, oke. Baik, kita angkat telepon lagi. Selamat malam. Selamat malam, Ya, dengan siapa di mana, Pak? dengan Kusnadi. Ya, silakan Pak Kusnadi. Begini, dalam kasus BPJS ketika kita harus merujuk ke rumah sakit rujukan, itu sering ada timbul pelayanan bahwa kamar kosong kamar penuh, tidak ada kamar dengan alasan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan gitu? Karena ini pernah terjadi gitu dengan keluarga saya seperti itu. Ketika kita meminta bantuan pihak BPJS, datang baru kamar ada gitu. Apa harus selalu seperti itu gitu? Iya. Cuma itu aja. Jadi ketika saya merujuk ke rumah sakit dalam keadaan darurat emergensi menggunakan BPJS, dijawab bahwa kamar penuh gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Kusnadi, kami sudah menangkap maksud Anda. Ya, ini bagaimana? Mungkin dalam pelayanan rumah sakit terutama ya, supaya masyarakat kesannya tidak juga di pingpong gitu ya. Ternyata ada kamar setelah petugas BPJS datang. Ya, pastinya memang di rumah sakit itu kriteria pasien dirawat itu tetap yang menentukan adalah dokter di rumah sakit. Apakah memang dia harus dirawat atau memang sudah bisa langsung pulang, katakanlah seperti itu. Tetap untuk kamar perawatan kalau memang itu kosong, pastinya rumah sakit akan menginformasikan itu kosong, bisa dipakai oleh semua peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan hak kelas perawatannya. Tapi tetap harus juga mungkin masyarakat juga pahami juga di rumah sakit itu mungkin ada digolongkan menjadi penyakit menular dan tidak menular. Mungkin saja pada saat gitu ya ruangannya ya. laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak pun Ada dipisahkan. kriterianya ya. Mungkin pada saat itu yang dilihat oleh masyarakat untuk penyakit menularnya mungkin kosong. Iya. Padahal termasuk pada saat itu pasien dirawat dengan penyakit tidak menular. Jadi mungkin itulah yang banyak miss di masyarakat. Oke ya. Jadi memang belum tahu sistematikanya. Nah, itu Ya. mungkin yang masyarakat tidak jelas, jadi Ya. menganggapnya seperti kesannya di pingpong begitu ya. Ya, ya. Nah, tadi juga berkaitan dengan itu mengenai ketika masuk hanya ada kelas 3 misalnya. Kemudian padahal yang didaftarkan dia misalnya termasuk dalam kelas 1. Ya. Nah, nanti seperti apa nih sistem pembayarannya? Baik Mbak Sela, jadi prinsipnya jikalau ya dalam suatu kondisi ternyata peserta tadi kamar atau ruang tersedia itu adalah lebih rendah daripada hanya ya, kalau memang peserta, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tentunya kalau peserta tidak bersedia, dia akan dirujuk, direfer ke rumah sakit yang memiliki kamar yang sesuai dengan haknya haknya. tadi. Tapi kalau peserta bersedia, mungkin dia bisa ditempatkan dulu situ maksimal itu 3 hari. Tapi nanti selama durasi 3 hari tadi akan rumah sakit akan mencoba melihat apakah nanti katakan masuk malam ini, besok pagi nyata udah ada yang kosong sesuai haknya, itu akan dipindahkan. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti dalam hal pembayaran tentunya nanti kami akan mengacu kepada kamar yang ditempatinya. Yang terakhir ditempati begitu ya? Ya, tetap yang ditempatinya nanti. Jadi kalau nanti dia terakhir memang bisa kembali ke haknya, tentu kami akan bayar sesuainya. Tapi kalau nanti akhirnya dia tetap bertahan di situ, ya kami akan bayar sesuai dengan kamar tempatinya. Oke, dalam keadaan seperti itu kan masyarakat, loh kenapa saya jadi bayar kelas 1, tapi ternyata dikasihnya kelas 3 begitu. Nanti juga mungkin ada semacam ketidakpuasan begitu. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin kompensasinya apakah ada? Enggak, makanya tadi saya bilang, saya sampaikan, nanti itu ada semacam pernyataan, inform consent daripada pesertanya. Maka nanti kan rumah sakit biasanya akan menanyakan, Ibu, mungkin Ibu ini kamarnya yang haknya mungkin penuh, yang tersedia adalah ini, apakah kira-kira berkenan? Kalau tadi pindah begitu ya, kalau dia tidak berkenan, yang mungkin ada. nanti rumah sakit akan mencoba membantu mencarikan rumah sakit lain yang punya ruang yang sesuai. Gitu. Oke, apakah ada penelpon lagi? Selamat malam. Halo. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Ibu? Oh, nampaknya mati ya. Baik, ini juga ada layanan yang dimasukkan juga adalah mengenai perawatan inap di ruang intensif begitu ya. Nah, ini apakah juga hanya kategori penyakit-penyakit tertentu atau ada hal lain yang menjadi ini cakupannya? Bu Eka, Bu Atirom. Prinsipnya yang menentukan semua adalah dokter. Dokter ya, sekali lagi ya. Penanggung jawab si pasien tersebut. Jadi apakah dia harus dirawat di ruang biasa ataukah di ruang intensif tadi. Jadi prinsipnya selama memang itu kebutuhan medis pasiennya berdasarkan penegakan dari dokternya, itu pasti kami jamin dia dirawat di ruang manapun, seperti itu. Oke, jadi ketika masuk rumah sakit mau dirawat dimanapun sudah dimasukkan. Tetap dokter yang menegakkan dia dirawat kebutuhan perawatannya di ruang biasa ataukah di ruang semi intensif ataukah di intensif. Oke. Nah, kemudian untuk layanan persalinan begitu ya. Ini kan kadang-kadang juga ada yang sesar begitu atau juga ada yang normal seperti itu. Ini kan tentunya ada perbedaan harga yang cukup lumayan, Mbak. Nah, ini apakah juga dilihat
ada kriteria tertentu dari sisi pembayaran dan juga tadi dari sisi medisnya mungkin. Baik, kalau untuk persalinan sebenarnya tidak ada tidaklah dilakukan pemilahan atau apa ya, tapi prinsipnya memang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pesertanya. Jadi katakan mungkin kalau kelihatan bahwa setelah hasil observasi oleh dokter yang bersangkutan bahwa katakan panggulnya sempit, nah itu memang dia harus diseksiu. Atau mungkin bayi terlalu besar atau letaknya melintang, nah itu memang harus diseksiu. Tapi kalau nanti segala normal, mungkin dokter akan menyarankan normal saja. Jadi memang semuanya tadi betul kata Mbak Sinom, tadi juga Mbak Eka juga sampaikan, itu nanti tergantung semua pada putusan yang diambil dokter berdasarkan hasil observasi yang dia lakukan. Jadi tidak, BPJS dalam hal ini tidak langsung membuat pemisahan atau dikotomi, nggak seperti itu. Ya kita semua tergantung pada apapun yang diputuskan oleh. Tapi ini juga cukup menggembirakan ya bahwa persalinan juga ikut ditanggung oleh BPJS ya, walaupun sampai anak ketiga ya. Sampai tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Iya. Oh, jadi ternyata bisa setiap ini anak berapapun ya. Yang pasti mungkin ibunya tersebut sudah menjadi peserta BPJS dan untuk calon bayinya pun sudah bisa didaftarkan menjadi BPJS sebelumnya. Calon bayinya? Ya. Oh, jadi calon bayinya ketika di kandungan sudah didaftarkan? Ya, ketika sudah memang terbukti ada detak jantungnya bisa didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS. Ini informasi yang baru nih, baru saya dengar nih seperti ini. Jadi memang harus didaftarkan juga langsung ya? Mungkin saya tambahkan ya. Jadi kalau untuk pekerja penerima upah, artinya ya baik yang bekerja pada pemerintah maupun swasta itu anak pertama sampai ketiga itu otomatis sudah termasuk dalam pemotongan atau dalam iuran yang diambil dari pemotongan gaji ya, orang tuanya plus subsidi pemerintah. Itu satu. Jadi 1 sampai 3 ini sudah tidak ada masalah. Kalaupun katakan begitu lahir langsung perlu perawatan. Nah, kalau untuk orang awam yang membeli mandiri itu memang bayinya bisa tadi sampai didaftar mandiri ya. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada penelpon lagi. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa? Di mana Ibu? Dengan Ibu Eni di Pekanbaru, Riau. Wah, dari Pekanbaru ya. Silakan dari. Kemarin kan ada itu anak saya berobat ke puskesmas. Saya kan daftar BPJS kesehatan sama Pak dokternya di rumah gitu. Halo. Iya, kami dengar dengan baik Ibu, silakan. Pak dokternya di rumah. Tapi halo. Iya, silakan Ibu. Tapi kok ditolak gitu sama puskesmasnya, disuruhnya langsung ke rumah Pak dokternya. Oh, jadi Ibu mendaftar lewat Pak dokter, maksudnya begitu? Gimana, Bu? Ibu mendaftar lewat dokternya langsung? Iya, di rumah. Tidak ke kantor BPJS yang resmi begitu? Biasa kan ke puskesmas bisa, ke rumahnya bisa, kata dia. Jadi saya daftarnya ke rumahnya gitu. Oke, ya mungkin bisa dijawab nanti. Walaupun Riau mungkin sama ini dengan cabang Jakarta ya. Terima kasih Ibu. Silakan. Baik Ibu Emi, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi yang perlu kami sampaikan kembali kepada Bu Emi adalah bahwa ketika ingin menjadi peserta BPJS maka pendaftaran itu hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Antara lain tentunya kantor cabang kami. Jadi kami tidak membuka kerjasama dengan suatu badan dan sebagainya, tapi memang jika peserta mendaftar ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama tentu datang langsung ke kantor terdekat, kedua bisa melalui secara online, mendaftar secara online melalui internet, jadi melalui website yang kami sudah sediakan. Jadi tidak ada pendaftaran seperti itu. Jadi kami anjurkan kepada Ibu mungkin nanti silakan menghubungi kantor cabang BPJS terdekat yang ada di Pekanbaru, kota Pekanbaru. Jadi silakan datang ke sana, nanti bisa mendaftar di sana. Oke, makanya dari itu jadinya tidak laku begitu ketika dipakai di puskesmas ya. Disuruh balik ke tempat dokternya sendiri karena tadi daftarnya lewat dokter ya. Oke, baik, kita akan break lagi sejenak. Jangan kemana-mana, pemirsa, sesaat lagi kami kembali bersama Anda. Ada juga pelayanan dalam medis begitu ya, mengenai pelayanan darah nih yang kadang-kadang agak sulit untuk mencari begitu. Ini apakah juga termasuk dalam layanan dalam BPJS? Ya, Ibu Eka. Nah, untuk pelayanan darah sudah termasuk juga dalam pelayanan cakupan jaminan kesehatan nasional. Itu biasanya kita cari sendiri atau memang disediakan oleh pihak rumah sakit ya, atau klinik atau tempat rujukan ya? Ya, kalaupun memang pada saat dibutuhkan memang di rumah sakit ada stoknya, pastinya akan diberikan sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan arahan dari dokter yang merawatnya. Tapi apabila memang stok di rumah sakit kosong, pastinya akan diarahkan ke PMI terdekat. Oke, jadi tidak perlu mengeluarkan uang lagi ya dalam hal ini ya, karena memang sudah termasuk di situ begitu ya.
Oke, dan juga tadi saya sempat tanyakan mengenai pelayanan jenazah ya di fasilitas kesehatan begitu ya. Ini apa saja sebetulnya yang dicakup dalam hal berkaitan dengan pelayanan jenazah? Termasuk ambulan juga apakah seperti itu? Ambulan dari rumah sakit menuju tempat tinggal tidak termasuk dalam pelayanan yang dijaminkan BPJS, juga termasuk peti mati, tidak termasuk dalam jaminan pelayanan jaminan kesehatan nasional. Jadi hanya forensik saja begitu mungkin Dr. Doni? Oh bukan, jadi pelayanan jenazah yang dimaksud sini fokusnya pada pengkafanan dan pemandiannya. Oke. Jadi kalau istilahnya pemulasaran lah. Pemulasaran ya. Ya. Tapi nanti yang ambulan tadi yang bisa dijamin adalah ambulan dalam konteks kegiatan untuk merujuk peserta dari fasilitas kesehatan yang ke fasilitas yang lebih rendah ke yang lebih tinggi atau yang kurang lengkap ke yang lebih lengkap. Jadi dalam konteks untuk mobilisasi begitu ya, dari peningkatan pelayanan lah kepada pesertanya. Tapi kalau mengantar jenazah atau mengantar pasien pulang dari rumah sakit ke rumah itu enggak. Oke, itu yang mungkin masih belum banyak yang tahu mengenai hal ini. Walaupun kadang-kadang untuk mendapatkan darah tadi juga agak sulit biasanya ya dalam kenyataannya begitu di lapangan ya. Ya, kalau soal darah itu memang nanti tergantung dari stoknya memang. Stok dari PMI ya. Yang dikelola oleh PMI ya. Oke, kemudian juga mengenai ruang-ruang perawatan rawat inapnya begitu ya. Nah, ini apakah juga memang ada kriterianya begitu, siapa yang berhak untuk ikut dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu? Ada kriterianya? Jadi kalau untuk peserta ini kan kita ada peserta mandiri dan pekerja penerima upah. Nah, kalau peserta pekerja penerima upah itu dia minimal kelas rawatnya adalah di kelas 2. Jadi kalau minimalnya jadi misalnya dia dulunya peserta PNS. Kalau PNS ataupun TNI Polri dia berdasarkan golongan atau pangkat dia ada pengklasifikasiannya. Nah, tetapi kalau misalnya badan usaha nanti dia disesuaikan nanti dengan preminya. Nah, kalau untuk mandiri baru dia bisa memilih kelas 3, kelas 2 atau kelas 1 sesuai dengan kesanggupannya karena dia membayar sendiri bukan ada subsidi dari badan usahanya tersebut. Nah, kalau untuk peserta yang dijamin oleh preminya dijamin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, pastinya dia kelas 3 untuk pemilihan kelas rawatnya itu seperti itu. Jadi kalau yang didasarkan dalam badan usaha adalah siapa yang bekerja begitu ya, itu tergantung dari posisinya juga begitu ya. Nanti dari besaran gajinya. Besaran gaji. Ya. Take home pay-nya ya. Jadi tidak bisa memilih begitu ya. Karena nanti di sini ada konsep subsidi silang namanya. Jadi kalau tentunya saya karena mungkin penghasilan saya lebih besar dari, mohon maaf katakan teman-teman yang lain di kantor, jadi saya harus mensubsidi lebih banyak kepada yang mungkin penghasilannya di bawah saya. Jadi nanti dalam konteks badan usaha tadi, apabila peserta tadi memiliki penghasilan di bawah 1,5 kali PTKP namanya penghasilan tidak kena pajak, maka itu di kelas 2. Kalau di atas itu 1,5 sampai 2 kali itu di kelas 1 penempatannya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi kemudian jika tadi satu keluarga begitu ada istri, ada anak 3 misalnya maksimal 3 ya. Nah, itu semuanya juga di-cover oleh pemberi kerja, maksudnya oleh perusahaan begitu. Betul. Karena kan besaran preminya kan bentuknya prosentase kalau untuk pekerja penerima upah. Nah, dalam bentuk premi prosentase itu sudah mencakup untuk 5 orang tadi gitu. Nah, artinya kelasnya ditanggung oleh perusahaan ya. Sebetulnya untuk premi ada yang ditanggung perusahaan, ada juga yang ditanggung oleh si pekerjanya itu sendiri. Ada prosentasenya, pembagian prosentasenya. Oke. Baik, kita sapa penelpon lagi. Selamat malam. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abdurrahman dari Bekasi. Silakan Pak Abdurrahman. Saya mau memberikan laporan ya. Saya dikasih resep dokter. Obatnya itu nggak ada di rumah sakit tersebut. Nah, saya diharuskan ke BPJS Center. Lapor ke BPJS Center. Dari sana baru mendapatkan rekomendasi untuk ke apotek dari BPJS. Itu tempatnya itu berbeda. Jadi dari rumah sakit ke BPJS Center terus ke apoteknya tempatnya itu jauh di Bekasi Timur. Kalau orang tua yang nggak ada pendamping gitu kan, udah umur gitu kan. Ini kan rata-rata ini kita sudah umur nih kan. Nah itu agak kesulitan itu. Terus rumah sakit tidak mengganti obat yang sama gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Kami sudah menangkap apa yang Anda sampaikan. Nanti kita akan jawab setelah kita jeda.
Tetaplah bersama kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kita sudah sampai di bagian akhir perbincangan kita mengenai BPJS Kesehatan. Tadi ada penanya, Pak Abdurrahman mengatakan ketika datang diberikan resep namun tidak tersedia obatnya di rumah sakit tersebut. Nah ini bagaimana? Ibu Eka bisa menjawab? Ya, terima kasih Pak Abdurrahman atas pertanyaannya. Memang di rumah sakit kita mempunyai pelayanan untuk obat 23 hari. 7 hari wajib diberikan oleh rumah sakit, minimal diberikan rumah sakit untuk obat selama 7 hari. Okay. Sisanya 23 hari. Kalau memang di rumah sakit tersebut belum bekerja sama untuk pelayanan obat 23 hari, biasanya kami mengarahkan tetap memang dengan apotek yang sudah bekerja sama dengan kami. Pastinya tetap kami dari BPJS Kesehatan di seluruh kantor cabang semua pasti tetap menghimbau semua rumah sakit untuk bekerja sama dengan kami untuk pelayanan obat 23 hari. Pastinya tetap dengan proses kredensialing disampaikan oleh Pak Doni sebelumnya. Artinya tidak boleh tidak tersedia sama sekali begitu ya, oleh pasien, diberikan pada pasien ya? Ya, minimal rumah sakit harus memberikan 7 hari. 7 hari obat 7 hari, ya. Ya tadi kondisinya adalah dia mungkin orang tua begitu, kalau tidak ada pendamping nih cukup merepotkan hal seperti ini mungkin yang ya tidak ada sampingannya dalam BPJS ini begitu, pasti ada orang tua yang harus didampingi, ada transportasi ke sana kemari. Pak Doni? Ya memang secara prinsip pertama BPJS Kesehatan akan selalu berupaya untuk meningkatkan cakupan layanan bagi peserta. Jadi sekarang ini kita sedang mendorong agar teman-teman di rumah sakit itu segera juga agar instalasi farmasi yang ada itu bisa ikut segera melayani, dan tentunya untuk ini kan harus ada perjanjian bersama khusus dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua tentunya kita juga akan sekarang sedang memetakan juga kebutuhan apotek-apotek yang ada di daerah-daerah tadi. Mudah-mudahan nanti beberapa cara ini nanti bisa meningkatkan pelayanan kami, terutama pelayanan obat kepada peserta BPJS. Oke, kemudian juga tadi sekali lagi ya, masalah tadi ada masalah emergensi, kemudian masalah-masalah yang tidak tercakup ternyata itu juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Tapi sekali lagi tadi bisa menghubungi petugas BPJS Center yang ada di rumah sakit masing-masing rumah sakit. Itu pasti ada ya, memang terdapat di situ. Biasanya memang kita menempatkan petugas BPJS Center itu ada yang memang standby dari Senin sampai Jumat di jam kerja. Tapi ketika memang jumlah kunjungan di rumah sakit tersebut belum banyak, biasanya kami tetap menempatkan petugas BPJS Center yang mobile. Tapi pastinya tetap petugas tersebut masih bisa dihubungi. Oke, mungkin ya. Atau mungkin ini bisa juga menghubungi hotline nasional BPJS Kesehatan di nomor 1-500-400. Jadi nanti kalau menghubunginya via handphone tentunya atau telepon seluler menggunakan kode 021 1-500-400. Tapi kalau dari fix line atau telepon rumah itu cukup 1-500-400. Oke, jika ada seperti ini tampaknya BPJS begitu ya, berupaya supaya dapat masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal begitu ya. Namun kadang-kadang kenyataan di lapangan sekali lagi begitu ya, seperti ada pengalaman seorang teman, dia harus mendaftarkan ayahnya yang sakit jantung. Hari ini daftar, kemudian baru dapat dokternya 1 minggu lagi seperti itu. Nah ini apakah memang rumah sakit misalnya begitu sudah diberikan masukan supaya tidak hal tersebut tidak terjadi, apalagi itu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bisa disebut agak parah begitu ya, atau mungkin gawat begitu. Ya. Ibu Sina bisa menjawab? Jadi sebetulnya memang kondisinya dengan supply set ya Pak ya. Jadi kita juga ini kondisi di lapangan ini juga kita sampaikan kepada stakeholder regulatornya, misalnya Kemenkes ataupun pihak-pihak terkait bahwa memang perlu peningkatan kebutuhan supply set rumah sakit tadi tersebut. Dan tapi sebetulnya kembali lagi tadi untuk gawat atau tidak gawat, emergensi atau tidak emergensi itu kembali kepada apa yang ditetapkan oleh dokter. Jadi mungkin bisa jadi kalau misalnya kebutuhan peserta tersebut ke rumah sakit itu banyak, tetapi kan dilihat dari prioritas penyakitnya tadi. Jadi memang akan ada waiting listnya untuk yang sifatnya elektif, artinya direncanakan. Tetapi kalau memang dia sifatnya emergensi, itu pasti akan segera dilakukan penanganan oleh rumah sakitnya, itu seperti itu. Jadi memang kembali kepada pemahaman tadi bahwa masyarakat kita belum semuanya paham tentang kondisi emergensi ataupun tidak emergensi yang ditetapkan oleh dokter. Seperti itu. Begitu dan ya. mungkin yang perlu saya tambahkan lagi mungkin ya. Jadi jangan sampai karena ada BPJS Kesehatan maka paradigmanya berubah jadi paradigma sakit. Semuanya sakit rame-rame. Nah itu jangan. Tetap walaupun ada BPJS Kesehatan sekarang sudah bisa mengawal kesehatan masyarakat, tetap paradigmanya tetap harus berada pada paradigma sehat. Artinya ya kita selaku individu juga harus tetap berusaha menjaga kesehatan kita, menghindarkan hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita. Nah, oleh karena itu juga sekarang ini kan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan kan juga sedang giat sekali membangun berbagai strategi program, dan kami juga di BPJS juga bersama-sama untuk mencoba juga bergerak di sisi promotif preventif tadi, Mbak Sheila. Oke. Ya mungkin apakah medical check up termasuk di sini? Karena tadi kan
harus persepsinya persepsi sehat ya. Iya. Tapi kadang-kadang baru terasa gejala-gejala baru kita datang ke rumah sakit begitu. Oh, iya, iya. Nah, apakah juga ini medical check up masuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan? Jadi kalau di kita ada namanya screening preventif primer tadi. Jadi itu yang melakukan adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi di situ nanti kita akan ada survei ya dari dokternya. Kemudian kira-kira nanti kan bisa terdiagnosa itu seperti apa. Kalau memang ternyata dari hasil screening tadi memang dia memang berpotensi sakit DMK atau hipertensi atau jantung, untuk penegakan diagnosa lebih lanjut misalnya memerlukan penunjang, nah dokter itu pasti akan merujuk ke rumah sakit gitu. Tapi bukan medical check up yang misalnya peserta memang request sendiri yang mau medical Nggak bisa check up, ya, jadi ya? belum bisa dijamin. Jadi tetap mengikuti screening di dokter layanan primer. Jadi konsep JKN ini sebenarnya mendekatkan peserta kepada dokter di layanan primernya tadi untuk promotif preventif lebih peduli Jadi ibaratnya sama dokter kesehatannya. keluarga yang sudah dekat betul. mengenal kita secara rekam jejak medis kita seperti apa begitu ya. Jadi tentunya ini juga yang anggapan yang perlu kita sama sepakati bahwa medical check up itu adalah preventif sekunder, masuk dalam kategori preventif sekunder. Sebelum ini ada primer, ada promotif. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita itu untuk mencegah kita sakit, ya pertama tentu sebelum kita masuk dalam kategori risiko, kita tetap menjaga kesehatan. Jadi artinya dari dini kita jaga kesehatan. Nanti kalau sudah berisiko, maka yang kita lakukan adalah ya kita masuk ke promotif primer, ya tentunya imunisasi. Nah itu. Nah nanti baru kalau sudah masuk kategori risiko dan kira-kira ini barulah masuk dalam kategori yang sekunder tadi. Jadi sebenarnya medical check up ini bukan satu-satunya upaya atau jalan untuk mencegah penyakit sebenarnya. Oke. Ya. Jadi ada upaya juga dilakukan oleh kita masing-masing Betul. begitu ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Doni, Ibu Eka dan juga Ibu Sino bersama kami di Opini Publik. Selamat malam. Dan masih ada perbincangan lain di JAK TV. Setelah ini akan hadir tokoh kita dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kamil Malik, akan kembali bersama Anda. Saya Sela Wanggar, tetaplah bersama kami di JAK TV.